Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebagian terakhir, Bu. Wis dapat lemesnya. Apapun kalau sudah terakhir ya bagiannya ya ngeten iki. Nggih. Kula ulangi, biasa kata ibu-ibunya. Nggih terakhir lemes nggih, Bu. Lemes kalau terakhir nggih. Lemes. Nggih. Pokoknya lek terakhiran niku lemes. Kula ulangi sekali lagi. Yang jawab salam dengan semangat yang punya semoga segera dilunasi oleh Allah. Ibu-ibunya yang jawab salam dengan semangat semoga bapak-bapaknya setia, tidak kecantolan janda. Yang bapak-bapak yang jawab salam dengan semangat semoga semoga apa yang diinginkan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma aghnina bil ilmi wa jammilna bil afiyati wa haqqiqna bil istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadratal kurama wal fudala, para alim, para ulama, wa nahussu bizikri murabbi ruhi, beliau pengasuh pondok pesantren Nurul Quran. Dalam hal ini beliau Abah Kiai Haji Muhammad Rusdi. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan panjang umur, kesehatan, sehingga masih bisa memberikan tuntunan kepada kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beliau Kiai Haji Ansor Wijaya Al-Badawi selaku koordinator Qiraati Jambi. Kita juga doakan beliau semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan. Para asatid wal asatidah pondok pesantren Nurul Quran, wabil khusus beliau Ustadz Fathur Rahman. Beliau adalah senior kulo dalam bidang mistis. Kita doakan beliau juga semoga istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Kapolsek, Kapolres setempat, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa Pasar Singkut, kemudian Wali Santri, Bapak Ibu hadirin wal hadirat undangan sekalian yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu.
namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Wallahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis yang penuh dengan berkah. Meskipun ya terakhir, kalau tadi sepertinya rame karena akhir niki pun sepi, tapi boten nopo-nopo, boten nopo-nopo. Semoga yang bertahan sampai saat ini nanti masuk surganya lebih dahulu daripada yang pulang terlebih dahulu. Amin ya rabbal. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tercurah keharibaan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah sukses dalam ekspansi besarnya memberikan pengetahuan kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang putih, mana yang hitam, mana yang benar, mana yang salah, mana yang cantik, mana yang ganteng, mana yang. Semoga bikaulina Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad kita bisa diakui sebagai umatnya sehingga bisa meminta syafaat kelak fi yaumil la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para hadirin wal hadirat yang kami hormati, tadi sebenarnya kami tidak pantas untuk memberikan mau'idhah. Kenapa? Yang pertama, kami masih muda, terbilang muda. Jadi agar tidak terkesan menggurui kepada yang lain atau yang lebih tua, kita sharing mawon nggih. Niki bahasa nopo? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Madura. Samin Al-Manduri niku Bu sebenarnya tambahan Al-Manduri. Nama asli saya itu Samin. Kenapa kok ditambahi Al-Manduri? Dulu sebenarnya sebelum saya ikut standarisasi di Jakarta, nama yang saya pakai ketika mau istilahnya ngisi itu Muhammad Aminullah. Kenapa demikian? Ketika saya disuankan mau mondok oleh paman, Pak Yai, kulo nitip anak, nitip keponakan. Oh iya, siapa namanya? Samin. Kiai niku mengkerut Bu. Hah? Samin? Tahu artinya Samin? Enggih Yai. Apa? Gemuk. Lah orangnya kok kurus? Akhirnya sejak itu Kiai memberi nama, wis namanya ganti ya. Mulai sekarang panggilannya Muhammad Aminullah. Enggih Kiai. Gagah Bu. Ketika dipanggil, mau'idhah hasanah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Aminullah. Gagah. Tapi ketika ikut standarisasi karena KTP sudah kadung tertulis Samin Bu, kulo coba, ya Allah, mau'idhatul hasanah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Samin. Ya Allah, niki nasibnya kalau pembawa acara tapi namanya kurang bersahabat. Akhirnya karena saya dari Madura, saya tambahi Al-Manduri sebagai tahqiq kalau saya dari Madura. Sebenarnya namanya Samin Tok Til. Niku sekilas tentang nama. Malah tang meriki enten SPDI kula nggih kaget. Kenapa? Karena nggih kula SMA mawon nggih boten sekolah Bu. Cuma insya Allah barokah guru, barokah ilmu, barokah toat
terhadap perintahnya Kiai, kula berangkat meriki diperintah oleh beliau Ca'bad, insya Allah semuanya berbarengan dengan ridha Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak kita telah kita saksikan tadi Bapak Ibu, suatu yang membanggakan, harus kita bangga. Kenapa? Karena ini yang akan menyelamatkan kita. Beliau ini, anak-anak kita yang tadi bacaan a'udzubillah. Kulo pertama kesini, Mbak, kulo kaget. Karena kulo sebelumnya dan di masanya saya tidak ada yang namanya metode. Saya dulu kalau di Madura bacaannya seperti ini, Bu. Kalau di sini biasanya alif atas, alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U. Kalau bahasa Maduranya fathah itu jeber, kalau kasroh itu ngejir, kalau dhammah ngepes. Jadi dulu bacaannya saya tidak seperti itu, hanya alif kosong disuruh baca alif alif, ba ba, ta ta. Bait selanjutnya ada harkat fathah semuanya, bacaannya abata, sajaha, khoda, sampai seperti itu. Akhirnya yang ketiga sampai kepada 3 harkat tadi, a i u. Kalau dieja bahasa Madura, alif jeber a, alif ngejir i, alif ngepes u, a i u. Bercerita tentang ini, kulo ingat kepada ceritanya beliau Al-Maufurlah Kezamahsyari. Kezamahsyari itu dari Bangkalan, Bapak Ibu. Beliau itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Allahu yarham, semoga beliau diberikan nikmat kubur dan menjadi orang yang husnul khotimah. Ada pada saat itu anak yang dari Madura dimondokkan ke salah satu tempat, kalau tidak salah situ bondo, namanya Ahmad. Kalau dulu Bu, mondok itu tidak seperti sekarang langsung dicercer tentang masalah syariat. Alhamdulillah berkat kemajuan ini, anak-anak kita bahkan kadang di bawah umur itu sudah tahu ngaji dan sebagainya. Terlebih ada metode kiroati. Kalau dulu wali santri memasrahkan anaknya wis bongkongan kepada santri. Ada salah satu anak dari Madura dimondokkan ke Jawa. Tapi ya wali santrinya bongkongan kepada kiai. Lah kiainya kebetulan sibuk, Bu. Ngajinya alif, ba, a, ta. Akhirnya sampai kepada yang ketiga, baca nak. Kalau bahasa Maduranya baca cong. Alif jabar a, alif ngejir i, alif ngebes u, a, i, u. Ditanya sama kiainya, tahu artinya a, i, u nak? Tidak tahu kiai. Kamu menjadi orang hidup di dunia itu harus tahu artinya aiuna. Mun tak tahu artinya aiu, padahal beni orang be. Apa katanya? Kalau sampian tidak tahu artinya aiu, sama saja sampian bukan manusia. Terus kiai harus belajar artinya aiu. Apa artinya kiai? A, aku, i, iki, u, uwong, a, i, u, aku, iki, uwong. Lah terus bagaimana kiai? Kalau sampian sadar kalau engkau adalah manusia, maka lakukan sesuatu sesuai dengan tupoksi manusia. Nggih napa boten? Apa tupoksi manusia? Tupoksi manusia adalah beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat atau hal yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Oh nggih Pak Kiai, santri dulu wali santrinya nggih bongkongan, santrinya nggih taatnya luar biasa kepada kiai. Bukan seperti kita di zaman sekarang. Kata kiai tadi, ada yang sedikit-sedikit izin ndak dikasih kok masih ngengkel. Akhirnya karena ketawaduan santrinya, sampailah kepada setelah aiu ada domaten, kasroten dan fathaten. Kalau di Madura bahasanya tanbin an, tanbin in, ngepes un.
Jadi bacaan ejanya alif jabar tanbin, an alif ngecir tanbin, in alif ngepes tanbin, an in un. Lah sampai di situ Bu, kendala ternyata kiainya sudah sibuk berdakwah, ditinggal kemana-mana, akhirnya ngajinya hanya sampai dengan an in un. Tapi karena santrinya ini taat Bu, kiainya pesan, nak, man amilah bima alima allamallahu ilma ma lam ya'lam. Nah, apa artinya Pak Kiai? Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang dia tahu, maka Allah akan memberikan pengetahuan yang sebelumnya dia tidak tahu. Artinya Pak Kiai, apapun yang kau tahu, apapun yang kau punya dari ilmu, sekecil apapun ilmumu, sebarkan. Oke Pak Kiai, siap. Santri dulu Bu. Suatu ketika Ahmad ini undang kondangan alias tahlilan. Bapak kiainya ikut. Ketika kondangan tahlilan niku nggih biasane nggih kados bapak-bapak ibu-ibu nggih kalau jaluran niku Bu dongantu kabeh. Subhanallahil azim, subhanallahil azim. Lah yang namanya Ahmad ini kan cuma taunya an in un Bu. Lah delalah Ahmad ini kok terbangun. Oh iya kata Kiai, man amila bima alima allamallahu ilma ma lam ya'lam. Bangun tahlilan dikasih an in un. Abdul dzikri falam annahu la ilaha illallah. Ahmad terbangun, lip jabar tanbin, an alif ngecir tanbin, in alif ngepes tanbin, an in la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya gempar Bu di tahlilan itu. Yang awalnya mulai jam 8 jam 9 karena tahlilan disilingi an in oleh Ahmad, bubarnya jam 10. Kata kiainya, wis nak rim. Siapa tadi itu nak? Ahmad Pak Kiai. Lah kok bisa? Nggih nginjalanke dawe jenengan Pak Kiai. Kata panjenengan man amilah bima alima allamallahu ilma ma lam ya'lam. Oh kata Pak Kiai, iya nak kamu benar, lanjutkan prestasimu. Taunya an in un Bu. Akhirnya 1 tahun kemudian dijenguk oleh orang tuanya yang di Madura. 1 tahun Bu, bukan setengah bulan, bukan 1 bulan. Itu tidak minta pulang, tapi dijenguk karena ketaatan orang tua dan anak. Akhirnya dijenguk, ditanyakan kepada Kiai. Jadi kalau dulu itu ketika sampai di pondok, bukan anaknya yang ditemui dulu, kiainya ditanya perkembangan anaknya bagaimana. Pak Kiai, Bu Ustazah, Pak Ustaz, saya menitipkan anak kepada sampian selama 1 tahun. Apa kiranya yang bisa didapatkan anak saya? Dijawab oleh Pak Kiainya karena sudah tahu dengan Ahmad. Waduh kelap nak, katanya. Apa artinya Pak Kiai? Wah luar biasa. Jadi kalau orang Madura mengatakan luar biasa itu kelap nak. Kelap itu sebenarnya artinya petir Bu. Akhirnya apa artinya itu Pak Kiai? Ilmunya Ahmad barokah manfaat. Kenapa Pak Kiai? Taunya an in undi baca di tahlilan. Lah bagaimana Pak Kiai? Asik. Biasanya tahlilan selesai jam 10 karena ketemu dengan an in unnya Ahmad lalu buyar jam 10:30. Lah gimana? Itu yang namanya ilmu barokah manfaat. Apa kata orang tuanya? Alhamdulillah Pak Kiai, kalau begitu ketika nanti liburan Ahmad saya sembelihkan 2 sapi Pak Kiai sebagai wujud karena dia sudah punya ilmu yang berkah manfaat. Lihat, tahunya an in un, tapi tasyakurannya 2 sapi, ndak karomah bagaimana Bu? Lah kita, anak kita sudah diberikan ilmu agama, bukan hanya ilmu Al-Quran, Al-Qurannya hatam awal sampai akhir. Kadang disuruh nyumbang pembangunan, angele ora umum ngono kae mau yang namanya anaknya keramat. Singkat cerita Bapak Ibu, tiba saatnya liburan. Karena selamatan diundang semuanya santri.
dengan Pak Kiainya. Karena nyebrang lautan, Bu, dulu ikut yang namanya kapal atau sampan. Yang lain doa naik kapal, yang lain baca bismillahi majreha wa marsaha. Ahmad taunya satu, an-in-un. Doa naik kapal, alif jabar tanbin, an alif ngecir tanbin, in alif ngepes tanbin, an-in-un. Naik kapal. Lah di tengah lautan, Bu, biidznillah ombak sangat besar. Karena ombak sangat besar nerjang, akhirnya anak yang namanya Ahmad satu ini terpelanting ke lautan, Bu. Biidznillah tidak tenggelam, jalan di atas air sambil baca alif jabar tanbin, an alif ngecir tanbin, in alif ngepes tanbin, an-in-un. Masya Allah, taunya an-in-un tapi bisa berjalan di atas air. Satu, karena taatnya kepada guru. Dua, wali santri sudah luar biasa pasrahnya kepada Pak Kiai Maulanya. Kalau anak kita ingin mendapat ilmu barokah, ingin mendapat ilmu manfaat, dan ingin anak kita ini sukses dunia akhirat, taati apa yang dikatakan Kiai, insya Allah karomah akan menyusul. Karena ribut di luar, nak, ibu bapak ibu, akhirnya teman-temannya, karena kan setelah AIU ada Allah, bela, talla, ada inni, binni, tinni, di atasnya ada unakum, bunakum, tunakum, sunakum. Itu malah jajal, Bu. Allah itu an-in-un, iso jalan di atas air. Kalau saya nanti baca kemudian saya melompat, maka saya akan terbang, kata yang namanya unakum. Akhirnya diadu oleh temannya, Bu. Jajallah unakum, dibaca unakum, bunakum, tunakum, sunakum, junakum, hunakum, hunakum, runakum. Loncat, cit, belang, hilang. Hilang, tidak ketemu, Bu. Akhirnya karena ribut, kiainya yang di dalam kapal keluar. Ada apa anak-anak? Ada pertandingan, Pak Kiai. Antara siapa? Antara an-in-un dengan unakum. Yang menang siapa, nak? An-in-un ngantang, Kiai, jalan di atas air, tapi unakum sampai sekarang tidak ketemu, katanya. Loh, kiainya sombong, Bapak Ibu. Kata kiainya, itu santrinya, nak. Kalau kiainya ini bukan hanya jalan di atas air, nanti malah terbang. Ada santri yang agak nyeleneh, cobalah Pak Kiai, katanya. Lawis kadung kiainya gengsi nyoba, Bu. Yang dibaca bukan an-in-un, bukan unakum, yang dibaca tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wis dibaca semua, loncat, cit, eblang, katanya. Hilang cuma kopiahnya yang ada di atas permukaan laut. Dicari oleh santrinya. Setelah beberapa menit, jam kemudian ketemu. Ditanyakan, Pak Kiai, kok bisa kalah dengan an-in-un, Pak Kiai? An-in-un bisa jalan di atas air, kok sampean tenggelam? Kiainya agak politik, Bu. Akhirnya dijawab oleh kiainya, lah iya, an-in-un kan cuma 3 huruf, nak, jadi enteng, makanya dia bisa jalan di atas air. Wong saya saisi Al-Quran dibaca kabeh yo abot, mulane aku tenggelam. Intinya apa, Bapak Ibu, yang bisa kita ambil? Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Satu, ketika kita mencari ilmu, anak kita mencari ilmu, atau kita yang kemudian menjadi pengajar ilmu, satu, untuk wali santri, jangan sekali-kali menghalangi kemanfaatan atau keberkahan ilmu anak sampian dengan melanggar peraturan pondok pesantren. Yang mencari ilmu tergantung orang tuanya. Karena kalau dalam keterangan itu, setiap guru pasti mempunyai doa kepada santrinya, namun doa itu akan dihalangi oleh ketidakrelaan atau ketidaksukaan seorang orang tua kepada guru. Disuruh ke barat malah ke timur, disuruh ke timur malah ke barat. Itu yang akan mencegah karomah muncul dari seorang santri. Kemudian kalau kemudian kita menjadi tenaga pengajar di suatu lembaga, jangan sombong. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Ilmu, meskipun sampean menjadi pengajar apapun,
pengajar kiroati, pengajar ilmu diniyah, atau bahkan pengajar pan yang lebih tinggi lagi, ingat jangan sombong, karena meskipun kau ahli tafsir belum tentu engkau ahli di bidang yang lain, karena ilmu yang diberikan oleh Allah itu sedikit, kata Allah. Makanya dijelaskan oleh beliau Abah Rusdi dari awal tadi, komponen dalam mencari ilmu itu ada 3. 1, wali santri. 2, santri. 3, guru. Guru tanpa santri tidak akan dibilang dia seorang guru. Tapi kalau hanya ada guru dengan santri, tidak ada keterlibatan wali santri untuk menyokong pendidikan, maka sama saja tidak akan jalan. Makanya komponen 3 ini harus jalan, Bu. Sampian sebagai wali santri, ketika ada aduan anak-anak dari anak-anaknya, jangan langsung menerima, tabayun dengan ustadznya. Ini yang banyak, Bu, karena kami pelaksana kegiatan di pondok pesantren Raudhatul Mujawidin. Jadi ketika ada problematika, kok orang tua nelpon, Ustadz, bagaimana anak saya kok dibully, Ustadz? Bagaimana katanya anak saya ini kok ditonjoki oleh teman-temannya, Ustadz? Kulo kumpulkan satu kamar. Nah, apa benar ada yang mukul kamu? Iya, Pak. Siapa? Saya takut, Pak. Tak kumpulkan semua, tidak ada yang ngaku. Ternyata masalahnya kadang anak kita itu mondok bukan karena kehendak anak kita, tapi karena kehendak orang tua yang menginginkan. Orang tua sudah bodoh, anaknya tidak ingin bodoh, tapi menginginkan anaknya yang mempunyai ilmu agama, sehingga meskipun orang tuanya bodoh bisa terangkat karena kealiman dan kehormatan anaknya. Makanya dari situ 3 komponen ini harus bekerja sama. Lawong ketika sudah hataman seperti tadi itu, Bu, siapa yang disebut dulu? Siapa yang disebut dulu? Bu, jangan bengong, Bu. Ya Allah, jauh-jauh di Rimbo Bujang kok malah cuma dilihat ngene iki. Apa, Bu? Ben kau toro lek masih urip. Karena tandanya kalau urip itu gerak. Kalau urip kalau mati. Kalau hidup gerak. Kalau mati diam. Kalau digerak-gerakkan lagi hidup lagi. Apa, Bu? Ketawanya kok mencurigakan. Nah, makanya 1 sampai mana tadi? Sampai hidup. Makanya kalau seumpamanya ada keputusan dan aturan dari pondok pesantren, itu semua bukan hanya untuk kebaikan anak kita bersama. Wong nyatanya ketika anaknya sampean sukses, hataman seperti tadi, contoh hataman seperti tadi. Makanya kalau ulama mengibaratkan orang mengajar, orang tua itu ibaratkan orang yang mengambil titipan sapi, Bapak Ibu. Sadar sampean kalau itu bukan anaknya sampean. Sadar. Anaknya sampean itu adalah titipan Allah. Makanya kalau titipan itu tidak sampean jaga dengan sebaik-baiknya, titipan itu akan menjadi bumerang bagi sampean. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wahai orang-orang singkut. Desa apa, Bu? Dusun Sari Mulyo, desa Pasar Singkut. Ketahuilah wahai orang-orang desa Pasar Singkut, anak-anak sampian semua itu, harta-harta itu akan menjadi fitnah kalau tidak sampian kelola dengan benar. Maka kemudian dari itu para ulama ada yang berpendapat kita ini hanya menerima titipan baik harta atau anak. Utamanya anak. Kalau anak ini dititipkan oleh Allah, karena yang namanya titipan suatu saat maka akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dititipkan Allah kepada kita. Secara logisnya, logikanya saja, Bu. Kalau sampian, perhatikan. Jangan ngobrol dewe, Bu, jauh-jauh dari Rimbo Bujang malah ngobrol dewe. Ini saya sebelum kesini sudah jambang yang jadi gedamuk sudah saya rapikan. Saya kesini tadi mulai pagi itu sudah mandi 2 kali.
tapi dilalah acaranya dikasih di belakang ya wis marem meneh koyo ngene Bu. Kalau tadi awal kesini masih kinyis-kinyis, tapi karena nunggu wah lemaknya datang kapi ya wis ngene iki ada nih, tapi semoga barokah amin ya robbal. Karena anak itu titipan dari Allah, maka suatu saat kita akan dipintai pertanggungjawaban langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan kita menitipkan sapi kepada tetangga, ketika kita jenguk kok sapi yang kita titipkan itu tidak berkembang atau bahkan sunsut, maka yang rugi siapa Bapak Ibu? Yang rugi yang ngambil titipan. Contohnya sampean diberi titipan anak oleh Allah, kok kemudian tidak sampean jaga, tidak diberikan ilmu, tidak diberikan tentang pengetahuan agama, maka nanti sampean yang akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah. Toh ketika anaknya sampean ini sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, diberikan oleh sampean ilmu agama, diberikan oleh sampean ilmu Quran. Contohnya, jangan sampai ke akhirat, di dunia saja. Kalau anaknya sampean pandai Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa sampai seperti Ananda dengan putra ini, bisa menjalani tasyakkuran hukmil Quran yang disebut dulu siapa? Ustadz apa orang tuanya? Padahal orang tuanya tidak pernah ngajar. Mungkin apa kan? Makanya orang tua mari jangan egois. Mari jangan egois. Apapun yang dilakukan oleh ustadz, apapun yang dilakukan oleh kiai, membuat peraturan pondok pesantren tak ada lain kecuali untuk membuat anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan nanti hasilnya akan dipanen oleh orang tua. Makanya orang tua ojo ngeyelan Bu. Nggih Pak, saya ono neng kene. Nanti ketika seminggu maleh Pak Yai izin, enten acara apa Bu? Yasinan keluargane pod kumpul sedanten masa alarene kula nggih boten kumpul kan mesakne. Lek kula diizini kados niku Pak oleh wali santri. Nggih Pak, boten nopo-nopo anake jenengan boten pulang. Yang penting jajannya, yang penting kuenya sampean bekto meriki sedanten boten nopo-nopo. Lah sampean tujuannya ngajak anaknya meriku nopo? Kumpul-kumpul mangan-mangan. Gewis kumpul bawa meriki. Kula kados niku, Pak. Karena kebetulan kula sing dipercaya Romo 2 bagian putri. Nggih problem kados niki nggih biasa, Pak Yai. Biasa. Nggih, tapi semoga semuanya dapat keberkahan, dapat kemanfaatan, amin ya rabbal alamin. Nggih Bu, nggih? Paham? Paham? Paham nopo? Niki pun kurang 15 menit niki Bu. Kurang 15 menit. Biar ada kenang-kenangannya, kita sudah kenal. Karena kalau tak kenal katanya maka tak sayang. Tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya. Asik. Makanya kata para ulama, arba'atun tashtaku ilaihal jannah. Ada 4 golongan yang mana 4 golongan ini kemudian dirindukan oleh surga. Ibaratnya kalau sekarang ini sampean ingin nopo boten masuk surga Bapak Ibu, biar ada oleh-olehnya Bu, meskipun sedikit. Ingin nopo boten? Kalau cuma sampean yang mempunyai keinginan tapi surga enggan untuk dimasuki sampean masuk apa ndak? Enggak. Seperti contohnya orang yang mau melamar, ada 2 si joli. Kalau saling cinta, si A cinta kepada B, B yo setia sama si A, dadi apa ora? Dadi apa ora? Fatimah cinta kepada Abdul, Abdul yo sayang karo Fatimah. Kemudian mereka sama-sama mencintai, ingin mahligai rumah tangga, dadi apa ora? Dadi, karena sama-sama mencinta. Tapi kalau cuma Abdul sing ngebet, Fatimah ora gelem, dilamar karo wong tuane yo
Yang namanya Fatimah lewat pintu buri, aku mundur alon-alon mergo. Nah, kalau lagu hafal semua ya. Makanya hal ini katanya ada 4 yang dirindukan oleh surga. Mari semoga kita bisa mengamalkannya sehingga kita tidak hanya beransumsi ingin masuk surga, surga juga ingin dimasuki oleh kita. Yang pertama apa katanya? Jalil Quran. Orang yang istiqomah, orang yang membaca Al-Qur'an. Saya kan tidak bisa baca Al-Quran, Bapak. Terus bagaimana? Makanya kalau sampian sadar, sampian tidak bisa membaca Al-Quran, jangan sampai anak cucu kita kok kemudian tidak bisa membaca Al-Quran. Caranya bagaimana? Masukkan ke TPQ, masukkan ke madrasah diniyah, masukkan ke pondok pesantren. Oke? Lah ketimbang masuk di yang lain, Bu. Kalau TK, taman apa istrinya, Bu? Istilahnya, artinya TK apa? Taman kanak-kanak. Kalau di pondok TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Beda nih, Bu. Kalau TK paling potong bebek angsa dikuali. Nenek minta dansa 4 kali. Dorong ke kanan, dorong ke kiri. La 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 la. Nggih. Tapi kalau di TPQ, qalqalah itu ada 5. Qutbu jadin itu hurufnya. Hati-hati cara bacanya. Terus harus memantul suaranya. Sama lagu tapi beda. Kalau yang di TPQ, 1 aku cinta Allah, 2 cinta Rasulullah, 3 sayang ibu bapak, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Nggih. Kalau di kalau yang lain 1 ayat tutup pintu. Dah bahaya tak? 2 ayat padamkan lampu. 3 oh ya maju. Ada adiknya datang 1, 2, 3 punya adik baru katanya. Lain, sama-sama lagu. Lah, jangan dianggap Bu, lagu ini lagu penting loh. Jangan dianggap Allah sepele. Wali Songo masuk ke Indonesia banyak mengislamkan orang pada saat itu pakai lagu. Ingat lagu Joko Pentil. Kok ketawa? Ini Joko Pentil nama orang, Bu. Joko Pentil ayo til ayo lo lukis mambu ayo buka tenong ayo nong ko sabrang ayo berangkat ngaji ayo cimat roco Joko Pentil lo. Bukan hula hulu. Cimat roco, berangkat ngaji ayo Joko Pentil kalau ingin selamat dunia akhirat berangkat ngaji ayo berangkat Tujuannya ngaji apa? Cimat roco untuk mendapatkan jimat raja. Jimat raja itu apa? La ilaha il. Itu tembangnya Sunan Kalijogo. Datang lagi Sunan Derajat. Sluku bato la ilo siro menyalu solo le payung wuto. Apa artinya? Suluku bato sulukal batni usluk fid dunya ay sulukal batni
fasiru fayahsulu ailillahi fayahsulu falillahi fayamutu ailillahi fayamutu. Maka karena lagu ini, tembang ini banyak ketika itu orang itu diislamkan. Makanya jangan main-main dengan lagu. Jangan main-main dengan lagu. Kalau dulu lagu, Bu, ya Allah, ketika di telepon HP saja masuk surga kalau zamannya kita masih kecil. Di telepon bunyinya apa? Oh, lagunya gimana, Bu? Kalau dulu dari lagu kita bisa membaca situasi yang akan kita hadapi. Nggih. Kalau dulu lagunya Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang masa. Nggih napa boten? Iku lagunya Nasidah Ria tahun 2000-an. Selanjutnya tahun 2015 ganti Teri Meri Meri Teri Prim Kahani He Mushkil Dola Bazu Meye Bayana Ho Pai. Wis rada ancur 15 iku, Bu. Pengalaman. Nah kemudian tahun 2020 Cinta Satu Malam, oh indahnya cinta satu malam buatku melayang. Tahun 2003 datangnya lagu dari Jambi, Bu. Makanya sampean jangan tersinggung. Si kok bagi dua, si kok bagi dua, si kok bagi dua, wiswayae. Wiswayae. Makanya dari lagu itu, makanya jangan anggap biasa lagu ini. Makanya lagu itu penting. Makanya anak-anak kita itu kalau di bawah umur itu senengnya lagu. Dan jangan dikasih lagu sembarangan. Nggih. Kasih lagu yang kiranya bermanfaat. Yang pertama tadi, talil Quran. Makanya agar anak-anak kita bisa menjadi ahli Quran, tentunya kita harus tempatkan pada tempatnya. Di mana anak kita bisa mengaji Al-Quran, di mana anak kita bisa pandai membaca Al-Quran, tidak lain adalah TPQ, pondok pesantren, madrasah diniyah. Saya dalam seperti ini bukan kemudian menginterogasi, formal itu tidak penting, tapi satu, jangan mengenyampingkan yang lebih penting. Ajari anak kita Al-Quran. Kalau anak kita sudah jadi ahli Al-Quran, Bu, enak. Apa enaknya? Sampian pulang dari nyadap karet neng kene iki. Teng mriki karet. Capek sampian. Pulang ke rumahnya, kok lihat lantunan anaknya, seumpamanya sampean mau maghrib anaknya baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Senang napa boten? Senang. Itu di dunia, jangankan sampai di akhirat, di dunia kita sudah mendapat kesenangan, tapi anak kita, makanya dari kebahagiaan orang itu salah satunya yang menentukan kebahagiaan anak. Makanya jangan sampai salah pendidikan kepada anak. Makanya anak dari sejak dini, ayo kita mondokkan, ayo berikan pengetahuan tentang agama agar anak tidak menjadi bumerang bagi kita. Yang pertama, jalil Quran. Makanya kalau yang bisa ndak sempet, Pak. Makanya kalau sampian ndak sempet alasannya karena kadang tidak sempet itu karena sampian sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qurannya sampian ditaruh di atas lemari. Makanya cari Al-Quran, kemudian buat tempat sedikit, taruh di tempat pesolatannya sampian. Jangan berdiri sebelum membuka Al-Quran meskipun toh sampian hanya membaca satu ayat. Karena kata para ulama, khairul amal adwamuha walau kana qalilan. Paling baiknya pekerjaan itu kalau bisa kita lakukan secara istiqomah meskipun sedikit. Caranya bagaimana? Sampian usahakan setiap waktu sholat buka Al-Quran meskipun satu ayat.
Taruh, caranya bagaimana? Tempat yang biasa sampean sholat, taruh tempat, kemudian Al-Quran ditaruh di situ. Ketika assalamualaikum, jangan beranjak sebelum sampean buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Tutup. Salat Isya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kalau 1 tahun sudah 1 hataman. 1 tahun 1 hata. Lah kok sedikit emen Pak? Ya nanti di belakang ada ayat yang panjang, tenang saja. Tapi yang penting usahakan kita menjadi orang yang talil Quran, agar tidak hanya berkeinginan masuk surga, tapi kita juga dirindukan oleh surga. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'imil ji'an, orang yang memberi kepada orang yang kelaparan. Makanya sampean jangan sibuk bermewah-mewahan. Kalau kebetulan sampean punya harta, kalau kebetulan sampean mempunyai dunia, lihat tetangganya yang tidak punya, ojo sampean gegem, kasih separuh kepada mereka. Karena harta itu adalah titipan. Harta itu adalah titipan. Kalau sampean merasa memiliki kepada dunia, maka harta itu tidak akan ada barometernya, sampean akan selalu kurang. Makanya orang yang pelit itu salah kaprah, Bu. Makanya saya tanyakan, orang punya uang 100, kemudian disedekahkan 60, kalau menurut sampean tinggal berapa? Tinggal 4? Napa benar? Sampean punya uang 100.000, sampean sedekahkan 60, tinggal berapa? 40. Tinggal berapa? Yo 60 itu, Bu. Kenapa? Karena harta yang sebenarnya menjadi milik sampean adalah harta yang sampean sedekah. Sisa daripada 60 itu, kalau sampean pergi ke pasar, sampean beli makanan itu akan jadi tit. Kalau sampean pergi ke pasar yang 40 itu, sampean beli kerudung paling tahan hanya 1 tahun, tapi yang 60 sampean sedekahkan itu nantinya yang akan menghadang sampean di jembatan Shirathul Mustaqim. Saya sedikit fakasartuhu, saya ini harta yang sedikit cuma 60, tapi sampean buat saya banyak sehingga saya bisa membeli surga. Kuntu faniyan fa'abaqaitu, kata harta yang sampean sedekahkan. Saya ini rusak dunia, harta itu rusak, tapi dengan engkau sedekahkan, engkau buat kekal sehingga aku bisa menantikanmu dan aku bisa mengantarkanmu ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya sebenarnya sampean punya harta, sampean sedekahkan bukan berkurang, tapi justru yang sampean sedekahkan itu adalah harta yang sesungguhnya. Kalau harta sampean hartanya banyak, kemudian sampean amit sewu, sampean meninggal, hartanya kalau anaknya sampean tidak dibekali pendidikan agama, maka hartanya sampean akan hanya jadi rebutan anak-anak sampean. Makanya sebelum sampean tek, ya semuanya ya akan tek, Bu. Makanya sebelum tek kita persiapan agar tidak rugi dua kali. Makanya harta kita tasarrufkan, kita sedekahkan agar kita menjadi kategori ta'imil ji'an, orang yang memberi kepada orang yang kelaparan, sehingga kita bukan hanya ingin masuk surga namun dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, singkat-singkat saja karena waktunya memang sudah malam, Bu. Yang ketiga, hafidul lisan, orang yang bisa menjaga lesannya. Bisa menjaga lisan dari apa? Dari menjunjing, ghibah, rasanan, dan sebagainya. Karena hal ini kadang mudah, Bu. Kelihatannya menjaga lisan ini sangat mudah. Kenapa? Tanpa modal. Kalau sedekah ta'imil ji'an itu masih memberikan harta kepada orang lain. Tapi hafidul lisan ini kan mudah. Kenapa? Nggak usah
bayar. Tapi sebenarnya hafidul lisan ini sangat berat. Karena gampang. Sampean angger kumpul-kumpul pasti metu sidik-sidik. Yu, gimana yu yang di tangga itu yu? Kemarin apa? Kemarin, oh, sini. Gini loh yu, ternyata itu yu bukan suaminya yu, dia ganti lagi. Ya Allah, perempuan kok ngono kae yo. Nggih napa boten? Leres. Kula boten pengalaman nggih. Makanya agar kita tidak hanya merindukan surga, namun surga merindukan kita, jaga lisan kita dengan zikir kepada Allah, tidak menggunjing, tidak ghibah kepada sesama umat Islam. Semoga kita bisa melaksanakan semua. Yang terakhir adalah soma Ramadan, soimu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu masih jauh, tapi semoga ini meskipun singkat Bapak Ibu, karena perjalanan dari Rimbo Bujang ini sekitar 5 jam Bapak Ibu. Saya itu awal ke sini kula nggih dulu dipanggil oleh beliau Al-Maghfurlah Abi Burhan 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Beliau 6 bulan sebelum kepundhut kula dipindah ke Romo 2. Pak Samin, sampean diam di Romo 2 ya Pak Samin. Saya titip santri. Bahkan ketika beliau mau ke Jawa, biasanya kalau beliau mau ke Jawa Bu, niku ndak pernah pamit, atau pamitnya biasanya lewat HP. Para pengurus, ayo sinergi yo, jaga pondoke kita bersama, ayo ewangi santri sama-sama. Lah ketika itu beliau nunggu kulo. Akhirnya karena saya ketika itu berada di apa ini istilahnya kamar mandi, Umi langsung marane kulo, Pak Samin kok suwe temen sih? Itu ditunggu Abi di depan. Nggih Umi, langsung kulo bergegas nemoni Abi. Beliau salaman, Pak Samin, titip santri, aku apik neng Jawa yo. Ndak sampai beberapa hari mendengar bahwa beliau kepundhut. Dan alhamdulillah pada sampai saat ini kulo berada di sini mungkin barokahnya beliau. Jadi yang menyampaikan ini kendatinya bukan saya Bu, beliau Abi Burhan, cuma lewat saya. Kenapa? Karena saya berada di Romo, wasilahnya beliau. Jadi apa yang saya lakukan ini semuanya akan sampai kepada beliau. Kalau apa yang saya sampaikan kok bersamaan dengan hidayah Allah sampean lakukan, maka pahalanya akan mengalir kepada beliau Abi Burhan Jamil. Semoga kita semuanya ditakdirkan menjadi insan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena ini sudah jam 5 lewat Bu. Nggih, kula paham bahwa sampean capek. Monggo kula dari awal akhir meskipun sambil guyon kula mohon maaf nggih. Mohon maaf, saling ridho. Ini bukan mauidhah hasanah, hanya berbagi pengalaman. Monggo kalau ini baik, monggo dijalankan. Semoga bersamaan dengan hidayah Allah kemudian bisa menggapai ridhonya Allah. Kalau ini tidak baik, jangan diikuti, karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari dosa. Dan apa yang saya sampaikan, yang saya sampaikan bukan murni mutlak kebenaran, ada salahnya. Makanya kalau kemudian ini gini ikuti, mungkin itu yang benar dan ini adalah kesalahan saya. Makanya sebelumnya saya minta maaf, dimaafkan nggih. Semoga kita semua tidak hanya bertemu di tempat ini, semoga kita juga nanti sama-sama bersama baginda Nabi besar Muhammad bersama masuk ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.